call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Kepulauan Mariana Utara U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Asia menang 10-0. Tim nasional, Timnas, Indonesia U17 menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U17 di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Jumat, 25 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishref, Kuwait, skuad Garuda Asia tepatnya menang dengan skor 10-0. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto sejatinya melakukan rotasi pemain. Sebab ia sadar lawannya tidaklah mudah. Terbukti dengan mencoba susunan pemain berbeda, Timnas Indonesia U17 berhasil unggul jauh 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 di babak pertama. Lalu di babak kedua Timnas Indonesia U17 hanya bisa menambah 3 gol saja. Skor 10-0 itu lantas menjadi hasil akhir di laga tersebut. Laga baru berjalan 1 menit, Timnas Indonesia U17 langsung unggul berkat gol Zahabi Gholi. Lalu Gholi kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-9. Setidaknya ada 3 pemain sukses mencetak brace alias 2 gol. Pemain yang dimaksud adalah Zahabi Gholi, 1, 9, Aldianya, 15, 24, dan Gelgel, 23, 42. Sementara itu 1 gol sisanya dicetak oleh Evandra Florasta, 21. Meski tampil mengagumkan di babak pertama, terlihat ada penurunan tempo terjadi di akhir babak pertama. Sejumlah peluang emas pun terbuang begitu saja, sehingga Garuda Asia harus puas hanya memilih 7 gol dari banyaknya kesempatan. Keunggulan 7-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua pasukan Nova Arianto tampak kesulitan menambah gol. Penyebabnya dari penurunan tempo hingga tim Kepulauan Mariana Utara yang mulai berani menyerang ternyata mempengaruhi dengan daya serang Garuda Asia. Pergantian pemain juga memegang peranan penting atas melempemnya permainan Timnas Indonesia U17 di babak kedua. Sebab pemain yang di babak pertama banyak membantu lini serang, seperti Gelgel ditarik di aula babak kedua. Beruntung pada menit 69, Ida Bagus sukses memecah kebuntuan berkat golnya. Ida Bagus sendiri baru masuk ke babak kedua. Setelahnya barulah Timnas Indonesia U17 kembali mencetak gol. Daniel Alfredo mencatatkan namanya di papan skor pada menit 88. Kemudian Fadli Alberto menambah 1 gol dan melengkap kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan skor 10 atas Mariana Utara. Sementara itu, media Arab kaget, bisa-bisanya Timnas Indonesia yang dulu cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2024 menggemparkan penggemar sepak bola negara Arab. Padahal, Timnas Indonesia menurut negara-negara Arab, dahulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap ketika berlaga di kompetisi Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U17 berbekal tren positif usai tumbangkan tuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia U17 atas Kuwait disumbangkan oleh pemain keturunan Australia yakni Matthew Baker pada menit ke-8. Setelah berhasil unggul cepat, Timnas Indonesia tetap tak mengendurkan serangannya. Namun sayang, Matthew Baker gagal mengonversinya menjadi gol. Di babak kedua, Timnas Indonesia maupun Kuwait cenderung bermain hati-hati. Barulah jelang laga berakhir, tim tuan rumah berani lebih menekan. Akan tetapi, solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U17 yang dikawal oleh Matthew Baker dan Daniel Alfredo mampu mementahkan serangan Kuwait. Hingga akhir laga, Timnas Indonesia U17 berhasil menjaga keunggulan mereka atas Kuwait sekaligus mengeklaim 3 poin dari tuan rumah. Meski sukses ambil poin penuh, namun Timnas Indonesia U17 hanya menempati urutan kedua grup G karena di saat bersamaan, Australia menang 19-0 atas Mariana Utara. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 membuat penggemar sepak bola negara Arab merasa terkejut. Belum selesai polemik antara Timnas Indonesia Senior dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kali ini skuad Garuda Muda kembali merepotkan negara Timur Tengah. Salah satu media Arab yakni Al Jarida memuji keterampilan yang dimiliki oleh para pemain Timnas Indonesia U17 saat menumbangkan Kuwait.
Menurut media tersebut, timnas Indonesia sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh tim Timur Tengah lantaran perkembangannya yang cukup pesat. Bukan cuma saat melawan Bahrain dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, namun tim muda mereka juga merepotkan negara Timur Tengah. Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi, ditulis Al Jarida. Secara khusus, media yang berbasis di Kuwait tersebut memuji dua pemain timnas Indonesia U17 yang sekarang berkarier di luar negeri. Mereka juga dibekali dua pemain profesional di Liga Australia dan Amerika, yakni bek Matthew Baker dan striker Lucas Lee, selanjutnya. Hasil Kofo Cup laga perdana Red Sparks versus GS Charlton, Megawati menggila. Kesempatan penting bagi tim yang diperkuat Megawati Hangestri untuk meraih 3 poin penuh di pertandingan perdana mereka. Sebelumnya, kedua tim telah bertemu dalam ajang Kofo Cup 2024, sebuah turnamen pramusim yang mempertemukan berbagai tim voli terbaik di Korea. Dalam pertandingan tersebut, Megawati sudah memperkuat Red Sparks dan menunjukkan performa gemilang. Pertemuan di Kofo Cup 2024 terjadi pada babak semifinal, di mana Red Sparks sukses mengalahkan GS Charlton dengan skor tipis 3-2. Duel sengit tersebut berlangsung dalam 5 set penuh, menandai rivalitas yang ketat antara kedua tim. Kemenangan tipis Red Sparks di Kofo Cup 2024 memberikan motivasi tambahan bagi Megawati dan tim untuk mengulangi kesuksesan tersebut di Liga Voli Korea 2024-2025. Dengan performa yang konsisten, Red Sparks berpeluang besar untuk kembali mengalahkan GS Charlton dan membuka musim dengan hasil yang manis. Akan tetapi, pelatih GS Charlton, Lee Yang Taek sudah mewaspadai kekuatan Red Sparks dan memotivasi para pemainnya untuk kembali berjuang lagi. Sedikit bicara soal turnamen pramusim bertajuk Kofo Cup 2024, Lee mengakui anak asuhnya bermain baik meski gagal ke final. Setelah Kofo Cup 2024 selesai, penggawa GS Charlton yang punya peningkatan dalam hal kepercayaan diri, telah mempersiapkan Liga Voli Korea 2024-25 dengan baik. Setelah tersingkir dari Kofo Cup 2024, kami beristirahat sekitar 2-3 hari. Saya pikir kami bermain lebih intens daripada yang saya harapkan. Karena pembukaan liga reguler akan segera tiba, kami mulai berlatih lagi, diungkap Lee mengutip Naver Sports. Melalui Kofo Cup 2024, kami mendapatkan kepercayaan diri dari latihan yang kami lakukan, dan keuntungan terbesarnya adalah rasa percaya diri kami meningkat pesat. Tahu betul tim asal Seoul tersebut bakal mengandalkan Silva, sang juru taktik akan membantu sang pemain menjaga kondisi. Karena, Giselle, Silva pada akhirnya harus memainkan peran besar. Saya pikir mengelola kondisinya akan menjadi yang paling penting. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa mereka telah bermain dengan baik. Namun, karena kami kalah di semifinal, kami tidak boleh berpuas diri. Saya mengatakan kepada mereka untuk mempersiapkan diri dengan keras lagi, seperti di kompetisi piala. Secara keseluruhan, level persaingannya mening. Pepers luar biasa, begitu pula Red Sparks, tandasnya. Kemudian, setelah lama dinanti, akhirnya putaran pertama Liga Voli Korea Selatan 2024-25 bergulir mulai Sabtu, 19 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Turnamen voli kasta tertinggi di negeri ginseng itu diikuti oleh 7 tim voli putri yang siap kembali unjuk gigi di musim baru ini. Hari pertama sendiri dibuka dengan laga antara Pink Speeders versus Hyundai Hillstate pada Sabtu, 19 Oktober 2024, pukul 14 WIB kemarin. Pada laga pembuka, Kim Yeon Kong dan kawan-kawan yang memperkuat Pink Speeders berhasil mengalahkan Hyundai Hillstate dengan skor 3-1, 25-19, 14-25, 25-22, 25-16. Kini giliran Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang akan kembali menunjukkan tajinya saat laga Red Sparks versus GS Charlton pada hari kedua, Minggu, 20 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri yakni Daejeon Chungmu Gymnasium membuat Megawati Hangestri CS termotivasi untuk meraih hasil apik di laga pembuka. Mereka juga ingin bangkit setelah sebelumnya gagal menang usai kalah dari Hyundai Hillstate di final Kofo Cup 2024 pada awal Oktober kemarin. Tim asuhan Ko Hye-jin itu diunggulkan meraih kemenangan, selain karena bermain di kandang sendiri namun mereka juga memiliki modal apik. Yakni sebelumnya meraih kemenangan secara dramatis dari GS Charlton lewat full set dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17 dan 15-10 di Kofo Cup 2024. Selain laga melawan GS Charlton, Red Sparks juga akan unjuk gigi bersua dengan tim-tim lainnya di putaran pertama V-League 2024-25.
Sementara itu, media Korea Selatan prediksi Megawati Hangestri bahwa Red Sparks menang dari GS Chalters di laga perdana V-League 2024-25. Media Korea Selatan memprediksi Megawati Hangestri bakal bawa Red Sparks menang dari GS Chalters di laga perdana Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024-25. Pertandingan seru antara Red Sparks versus GS Chalters akan berlangsung di hari kedua putaran pertama V-League 2024-25 pada Minggu, 20 Oktober 2024, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Laga ini dipastikan berlangsung seru karena dua tim papan atas itu mencoba meraih kemenangan perdana V-League pada pertandingan yang digelar Daejeon Chungmu Gymnasium. Red Sparks dan GS Chalters bisa dibilang memiliki kekuatan cukup seimbang, di mana anak asuh Ko Hae-jin itu finish di posisi ketiga sedangkan lawannya pada posisi keempat di musim lalu. Untuk kekuatan pemain asingnya sendiri, sang tuan rumah akan diperkuat oleh Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Media Korea Selatan yakni Naver memprediksi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri bakal meraih kemenangan. Hal ini diketahui dari hasil voting Volley-mania, di mana Red Sparks dipercaya akan menang ketimbang lawannya. Berdasarkan hasil voting, Red Sparks memiliki 31.853 suara, sedangkan GS Chalters dengan 31.585 suara per minggu, 20 Oktober 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini artinya, Volley-mania terutama di Korea Selatan masih percaya dengan penampilan anak asuh Ko Hae-jin. Songi kembali, rekan Megawati Hangestri yang kini jadi pelatih. Han Songi, legenda middle blocker timnas Korea Selatan, yang baru saja pensiun, kembali ke dunia bola voli sebagai pelatih.